Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang berbahagia, kita masuk pelajaran kedua, yaitu tahun kedua kenabian, ya, atau as-sanah ats-tsaniyah minan nubuwah. Ya, tahun kedua setelah kenabian. Jadi seperti sudah diceritakan sebelumnya, pada tahun yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, kemudian wahyu terputus selama 6 bulan yang disebut sebagai masa kekosongan wahyu. Kemudian turun wahyu kedua, surat Al-Muddatsir, ya, yang memerintahkan untuk menyeru kepada manusia, ya, kepada manusia, menyerukan kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun menyerukan ini dalam keadaan person to person, ya, pribadi kepada pribadi, orang demi orang, ya, satu demi satu, sembunyi secara sembunyi, ya. Jadi tidak terang-terangan Nabi berdakwah, melainkan beliau hanya mendekati orang-orang yang beliau kenal betul, kemudian beliau sampaikan bahwa beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, dan kemudian beliau membawa risalah untuk menyembah hanya kepada Allah, ya, meninggalkan sesembahan dari berhala-berhala, ya, satu demi satu, dan ini terkumpul banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Kemarin sudah kita bahas, sudah ada 9 orang yang masuk ke dalam Islam. Berikutnya ada Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah, itu orang yang ke-10 masuk ke dalam Islam. Kemudian berikutnya Sayyidina Abu Salamah masuk juga ke dalam Islam, ya. Abu Salamah ini adalah suami dari Ummu Salamah. Ketika hijrah, beliau meninggal dunia, Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW menjadi Ummul Mukminin. Jadi Abu Salamah itu orang yang pertama masuk Islam, masuk jajaran yang sangat pertama sekali masuk ke dalam Islam, ya. Jadi wajar kalau beliau meninggal dunia, Rasulullah sangat bersedih, sangat ingin membantu dari mantan istrinya, jandanya, agar tetap terjaga dari nafkahnya. Kemudian juga setelah Sayyidina Abu Salamah masuk juga ke dalam Islam, yaitu Sayyidina Arqam bin Abi Arqam, ya. Jadi itu urutan 10, 11, 12 ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Di urutan ke-12 ada Sayyidina Arqam bin Abi Arqam, dan seterusnya sampai dengan satu demi satu, ya, dari mulut ke mulut, sembunyi demi sembunyi, sampai total sudah ada 30 orang sahabat masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah SAW sudah mulai menentukan tempat untuk mengajar, ya. Masih sembunyi-sembunyi ini jadwal mengajarnya, ya, artinya tidak diketahui orang banyak, kecuali hanya kelompok mereka saja, ya, hanya kelompok beliau saja, ya. Maka Nabi menentukan tempat untuk mengajar di kediaman Sayyidina Arqam bin Abi Arqam, ya, itu adanya di Bukit Sofa. Pemilihan kediaman tersebut karena memang letaknya terpencil dari kota Mekah, jauh dari keramaian, sehingga tidak ketahuan. Baik, itulah kurang lebih yang terjadi pada tahun-tahun pertama kenabian, tahun ke-1 dan tahun kedua. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW pada tahun-tahun pertama dan tahun kedua kenabian tersebut, ya. Pertama, tentu saja Nabi mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, semua sesembahan berhala-berhala itu bukan Tuhan, illallah, kecuali hanya Allah, yaitu tauhid yang ditanamkan kepada para sahabat. Dan beliau menanamkan bahwa beliau adalah utusan Allah, ya. Jadi pada waktu itu kalau orang bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, ya, aku bersaksi engkau wahai Rasul, engkau adalah Rasulullah, begitu, ya. Kemudian Nabi mengajarkan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, berkata jujur, kemudian menjaga harga diri, ya. Itu yang Nabi ajarkan. Dan kemudian juga Nabi mengajarkan tentang sholat, ya. Jadi perintah sholat ini juga sudah
ada sejak wahyu yang awal-awal, ya, yaitu setelah turunnya surat Al-Mudassir atau Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Jadi di sekitar wahyu tersebut. Jadi kan karena tiga surat pertama yang turun kan Iqra, kemudian ya ayyuhal mudatsir, kemudian ya ayyuhal muzammil. Ya, nah kemudian turunlah perintah Nabi diperintahkan untuk sholat, maka malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi, memperlihatkan kepada Nabi bagaimana caranya sholat. Ya, beliau mengambil wudhu, kemudian beliau melaksanakan sholat, kemudian Nabi melihatnya, merekamnya dengan baik, kemudian melaksanakannya, ya, mengamalkannya, dan mengajarkan kepada para sahabat semua yang pada waktu itu masuk Islam, ya. Mereka sholatnya juga secara sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan oleh orang-orang Mekah, orang-orang musyrik di kota Mekah masih belum tahu apa-apa tentang hal ini, ya. Mungkin sunyi senyap mereka mendengar kabar ada agama-agama baru, tapi itu bisa diabaikan karena pada masa sebelumnya orang-orang musyrik di kota Mekah juga suka mendengar himbauan atau anjuran dari Waraqah bin Naufal, ya, yang ahli tauhid, cuman mereka abaikan, ya. Tidak dianggap lah, ya. Ini juga sama. Mungkin mereka mendengar segelintir kabar bahwa ada agama-agama baru yang dibawa, ada anjuran-anjuran untuk tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka mengabaikan, gitu. Jadi di fase dakwah sembunyi-sembunyi ini, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya. Beliau mengajarkan sholat, dan sholatnya sama seperti yang kita lakukan sekarang, hanya waktunya saja yang berbeda, ya. Kurang lebih pada waktu itu sholat yang diwajibkan kaum muslimin di awal-awal masa Islam itu adalah 2 rakaat di siang hari dan 2 rakaat di malam hari, ya. Mengenai waktunya ini banyak pendapat, ya. Yang di siang hari apakah pagi-pagi atau siang, yang di malam hari apakah tengah malam atau menjelang subuh. Yang jelas 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Terus begitu kewajiban kaum muslimin sampai peristiwa Isra Mi'raj, ya, begitu. Dan yang dibaca juga sama, ya. Maka dari sini ulama menyimpulkan surat Al-Fatihah itu turun juga di awal, ya. Ini dari pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi surat-surat pertama yang turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal muzammil, kemudian Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu surat-surat yang awal yang turun pada masa ketika fase dakwah masih sembunyi-sembunyi, dan itu ayat-ayat itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, bagaimana tafsirannya, ya, bagaimana penjelasannya, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa hikmahnya bahwa Nabi SAW ketika pertama mendapat tugas untuk menyampaikan risalah, beliau tidak tidak begitu saja dengan lantang, dengan penuh keberanian, ya, mengumumkan di khalayak ramai. Tetapi beliau memulai dengan fase sembunyi-sembunyi. Ini artinya Nabi SAW penuh dengan strategi, ya. Penuh dengan strategi, penuh dengan rencana yang matang, meskipun beliau berada di jalan kebenaran, meskipun beliau di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya. Mungkin kita berpikir, wah, saya ini dapat perintah dari Allah, tentu Allah akan menolong saya, ya, langsung saja terang-terangan. Tidak, ya. Nabi SAW tetap mengatur strategi, tetap penuh dengan perencanaan, ya. Beliau berdakwah hanya kepada kerabat-kerabat dan teman-teman yang memang sangat mengenal, sangat dekat, ya, sangat bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya, tidak akan membocorkan daripada kabar seperti ini, ya, sehingga
kerahasiaan terjaga. Jadi fase dakwah sembunyi-sembunyi itu mengajarkan kepada kita agar kita juga menjadi muslim itu juga penuh perencanaan yang matang, penuh strategi. Meskipun kita berada di jalan kebenaran, tetap ya kita diwajibkan untuk mengatur daripada planning yang baik ya, planning yang sesuai dengan keadaan real di lapangan seperti apa, begitu ya. Ini dari hikmah fase dakwah sembunyi-sembunyi. Dan kemudian dari orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu sedikit sekali dari kalangan pengusaha ya, contohnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kan pengusaha ya, sisanya hanya kalangan-kalangan rakyat jelata, ekonominya menengah ke bawah ya. 30 orang yang berkumpul di kediaman Sayyidina Arqam bin Abi Arqam, artinya mereka yang kerap kali datang untuk mendengarkan pelajaran Rasulullah di kediaman tersebut, itu rata-rata mayoritas mereka adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Kenapa bisa begitu? Ya, mereka tertarik dengan agama Islam dan mereka memutuskan cepat untuk masuk Islam tanpa ada beban apapun ya. Maka orang-orang menengah ke bawah cepat sekali masuk ke dalam Islam, sedangkan orang-orang yang memiliki relasi bisnis yang banyak ya, kemudian usahanya juga sedang berada berhubungan dengan banyak orang, mereka akan berpikir 2 kali, berpikir 3 kali untuk masuk ke dalam agama Islam, karena itu artinya mengancam daripada keberadaan bisnis mereka ya. Bisnisnya, pundi-pundi perniagaannya kan saling berhubungan dengan orang-orang musyrik ya, dengan orang-orang yang berbeda-beda. Apa jadinya kalau mereka mengetahui ternyata dia mengikuti agama tauhid dan kemudian menolak daripada segala penyembahan berhala ya. Tentu ini salah satu pertimbangan yang tidak mudah diputuskan bagi para pengusaha pada waktu itu ya, kecuali mereka yang sudah mantap imannya, maka mereka masuk Islam ya. Itulah sebabnya. Jadi kenapa awal-awal mula sahabat yang masuk Islam itu dari golongan rakyat jelata ya, itu bukan berarti Islam ini menyasar kepada orang-orang miskin saja, bukan ya, melainkan memang dari segi psikologi para sahabat sendiri. Mereka kalau tidak punya hubungan dengan banyak orang, mereka tanpa beban ya masuk Islam dengan cepat. Kalau punya hubungan dengan banyak orang, tentu mereka banyak berpikir ya bagaimana keselamatan dari perniagaannya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, itulah dia yang terjadi pada tahun kedua kenabian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.